Wahai wanita, jika kalian menikah dengan laki-laki yang tidak Anda lihat karena agamanya, ilmunya, akhlaknya, maka tunggulah konsekuensi ataupun musibah yang akan menimpa kepada kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa kabar sahabatku semuanya, seiman dan seagama dan senegara semuanya, baik-baik saja. Saya doakan mudah-mudahan Allah memberikan rezeki, kelancaran, serta keberkahan dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Oke, kalau kemarin kita membagi beberapa teori dan cara bagaimana kita bisa menemukan pasangan pendamping hidup untuk khusus laki-laki yang kemarin. Sekarang ini penting juga biar ada keseimbangan dan rasa keadilan, di mana wanita itu tentunya juga butuh teori cara untuk menemukan dan menentukan siapa yang menjadi lelaki idaman yang akan menjadi imam di keluarga. Tapi tak usah repot, tak usah bingung kawan, semuanya nanti saya akan berikan pengalaman yang saya pernah praktekkan kepada istri saya. Namun sebelumnya jangan lupa, biar channel saya ini berkembang dan memberikan manfaat insyaallah kepada kalian dan kepada publik secara umum, maka mohon dengan hormat saya untuk membagi dan memberikan sebuah surprise hadiah untuk saya, agar nanti saya terus biar semangat dalam membagi-bagi dan juga biar nanti saya termotivasi terus oleh kalian semua. Tentunya dengan cara jangan lupa klik subscribe, like, comment, and share. Subscribe itu gratis guys, itu akan memberikan nilai plus kepada saya dan juga tentunya lebih tinggi nilainya kepada kalian semua, karena itu akan menjadi amal jariah yang insya Allah itu kalau bermanfaat akan mendapat bagian semuanya. Oke, gimana caranya? Maka ini khusus wanita, ketika wanita ini merasa kebingungan dan merasa susah sekali ataupun merasa tertekan, bagaimana cara menentukan pendampingnya, calon imamnya. Tidak usah repot, tidak usah bingung. Mungkin insya Allah dengan beberapa trik, cara ini akan membantu untuk memberikan solusi terbaik dalam menentukan calon imam di keluarga dan di kehidupan kalian semua. Oke kaum wanita semuanya, apa sih langkah-langkahnya dan teori yang pertama itu? Pertama, saya akan mengupas secara global, universal, dan ini tentunya insya Allah lebih akurat kalau kita praktekkan, karena ini sudah menjadi banyak eksperimen yang berhasil dengan cara ini. Oke, tentunya poin nomor satu itu adalah temukan laki-laki yang bertauhid kepada Allah, beriman, bertakwa, dan tentunya beragama Islam. Karena dengan lelaki yang seperti ini nanti, ingat loh, dalam agamanya saja, dalam bimbingan tauhidnya saja, maka tentunya itu ada bimbingan rohani, jasmani, ada bimbingan secara batin. Apalagi itu sudah menjadi laki-laki pendamping imam kalian semua. Jadi temukan laki-laki yang beragama, bertakwa, dan tentunya bertauhid kepada Allah. Maka seorang muslimah itu hanya punya hak satu, menentukan menikah dengan laki-laki yang muslim. Beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki itu boleh menikah dengan Nasrani, Yahudi, itu boleh kalau laki-laki muslim. Tapi kalau wanita muslimah itu tidak punya hak ataupun tidak boleh menikah dengan laki-laki non-Islam ataupun disebut dengan kafir, seperti itu. Oke, jelas? Itu nomor poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua yaitu adalah temukan laki-laki yang berakhlak mulia. Berakhlak kepada Allah tentunya dengan cara beribadah, ibadahnya dijaga, peduli dengan kita, peduli juga dengan keluarga. Berakhlak mulia tentunya juga dengan manusia. Maka gimana caranya? Tidak pernah menyakiti, tidak pernah menyinggung, menzalimi, ataupun tidak pernah berakhlak jelek kepada sesama. Apalagi itu sudah terbukti kemuliaannya, terbukti juga kearifan dan juga terbukti keilmuannya. Maka kalau sudah ada laki-laki yang sudah berakhlak mulia,
maka itu pantas, tidak usah ditolak dan tidak usah lagi dia dijauhi, karena itu adalah emas bagi wanita. Susah sekali mencari pendamping yang itu memang notabene hanya berakhlak mulia ataupun berilmu seperti itu. Maka kalau kalian menikah tanpa laki-laki yang disandarkan karena tanpa bukan ilmunya, bukan akhlaknya, ingat, jangan diremehkan risiko ataupun konsekuensi yang akan terjadi. Wahai wanita, jika kalian menikah dengan laki-laki yang tidak Anda lihat karena agamanya, ilmunya, akhlaknya, maka tunggulah konsekuensi ataupun musibah yang akan menimpa kepada kalian. Ingat, ini penting. Jangan merasa kecewa, jangan nanti merasa bingung ataupun merasa berat. Kalau Anda sudah menikah dengan yang namanya laki-laki tadi kriterianya berakhlak mulia dan juga beriman, bertakwa, maka insyaallah pasti dia akan membawa kebahagiaan. Tidak cukup dengan wanitanya saja, tapi dengan keluarga dan tetangganya insyaallah akan memberikan manfaat 1000 manfaat. Ingat loh, jangan sia-siakan. Kemudian yang ketiga yaitu jauhi laki-laki yang sikapnya pemarah, mudah egois, kemudian keras kepala. Karena kalau itu nanti Anda didekati apalagi sampai menjadi pendamping calon imamnya, ingat, laki-laki itu akan selalu menyakiti kalian, tetangganya, bahkan orang tuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka laki-laki yang kuat itu sebetulnya bukan yang fisiknya ataupun berotot ataupun punya kekuasaan. Tidak, bukan seperti itu wahai kawanku wanita khususnya. Laki-laki yang kuat itu adalah dalam hadisnya laisa syadidu bisur'ah innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Artinya orang yang kuat itu sebetulnya bukan orang yang mampu sudah ketahuan hebat kekuatannya, bukan yang seperti itu. Bukan yang kuat ngangkat ini, kuat membagi ini, tidak. Tapi laki yang sejati itu adalah laki-laki yang kuat yang mampu menahan amarahnya, ditahan. Ini susah dan jarang sekali. Jadi penting sekali. Maka saya harap kalau laki-laki sudah mencintai kalian, dia tidak akan menjadi pemarah, mungkin dia tidak akan menjadi egois dan keras kepala. Dalam kaidah lain mungkin ini adalah asar au kama qol idza ahabbaha akramaha. Ketika laki-laki itu sudah mencintai kalian, sudah mencintai perempuannya, maka dia akan senantiasa mencintai ataupun akramaha, akan memuliakannya. Jadi wanita yang dicintai akan diangkat derajatnya, akan dimuliakan. Tapi sebaliknya kalau sudah tidak mencintai laki-laki yang sejati dan yang mulia dan baik itu, dia tidak akan la yadhlimaha, dia tidak akan menyakiti ataupun menzaliminya. Jadi penting ya. Jadi temukan laki-laki idaman sejati itu, karena itu penting. Terus poin yang keempat yaitu adalah cari data. Kalau sudah jelas kriterianya itu bagus, akhlaknya, agamanya, ilmunya sudah mantap, apalagi seorang tahfidz Al-Quran, maka tidak ada salahnya cari data, penelusuran. Cari data, tanya ke orang terdekat, ke keluarganya ataupun tetangganya, bagaimana pendapatnya, bagaimana sikap kepribadiannya, biar Anda tahu lebih akurat terhadap keberadaan dan kepribadian laki-laki itu. Maka ini bagi saya sangat berharga bagi wanita. Jangan bingung, jangan merasa susah menentukan, maka tentukan laki-lakinya. Sudah bulat semuanya, yang terpenting kita pasrahkan dengan Allah, minta solusi terbaik kepada Allah dengan cara sholat istikharah. Itu pilihan dan cara yang terampuh, itu cara terbaik bagi Allah, dan insya Allah itu pasti terbaik bagi kita semua. Oke, jadi saya kira seperti itu. Jangan lupa ya, ingat kalau sudah dijadikan cara buat kalian, insya Allah kalian akan bahagia selamanya di dunia, fid dunia dan wal akhirah. Tapi kalau bukan karena ini, Anda melihat materi ketampanannya, Anda melihat kekayaannya, ingat, tidak lama Anda akan tersakiti, tidak lama Anda akan terpecah dan menjadi berantakan keluarga. Ingat, jangan lihat materinya. Apalagi wanita ini ya, tengan. Kalau sudah ada laki-laki yang datang ke rumahnya meminta kalian, ketahuan akhlaknya bagus, ilmunya bagus, agamanya sudah mantap, maka jangan ditolak.
Kalau ditolak, suatu saat kau akan susah mendapatkannya lagi. Oke, saya kira semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe ya dong. Subscribe itu gratis buat kalian. Insya Allah manfaatnya besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.